Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang males bertemu orang-orang gitu teman-teman ya. Karena ada kalanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis mengalami hal seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu teman-teman ya, malas bertemu orang-orang tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, banyak sekali mengalami sensasi teman-teman ya, baik sensasi medisnya, kemudian baik juga sensasi psikisnya. Jadi setiap harinya itu selalu merasakan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Kadang ketika sensasi yang kita hadapi sudah terlewati, besoknya timbul lagi sensasi yang lainnya. Nah itu teman-teman, itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis selalu mengatakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ada kalanya sensasi itu hadir seperti malas bertemu dengan orang-orang. Nah itu teman-teman ya, ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman. Tetapi pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Semoga saja teman-teman itu tidak mengalami hal seperti itu ya, malas bertemu orang-orang. Tetapi untuk saya pribadi, waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, saya pernah mengalami malas bertemu orang-orang gitu teman-teman ya. Jadi senangnya itu berdiam diri di rumah, malas bertemu orang-orang. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ada kalanya mengalami malas bertemu orang-orang. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika bertemu orang-orang itu ya, ketika misalkan ada tamu yang nengok gitu teman-teman ya, kita itu nggak nyaman ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika datang yang nengok, gimana Pak sekarang kabarnya, sudah membaik belum, kan gitu ya, kemudian ngajak ngobrol males teman-teman ya. Ada kalanya memang seperti itu teman-teman ya. Jadi ngobrol itu ya tidak nyaman teman-teman ya. Yang diinginkan dalam hati itu, ini orang pengen cepat-cepat pulang gitu teman-teman ya. Nah itu ada kalanya memang seperti itu, pengalaman saya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Kemudian ada kalanya mengalami apa ya, tidak nyaman menghadiri suatu acara gitu teman-teman. Jadi ketika kita dipaksakan ya, disuruh keluarga itu hadir dong ke sana ke acara kita, nggak enak nih kalau misalnya kita nggak datang gitu teman-teman. Jadi menghadiri acara aja
itu kalau seandainya dipaksakan ada kalanya mengalami tidak nyaman teman-teman. Jadi ketika menghadiri acara itu kadang kita cuman diem duduk gitu teman-teman, yang melongo dan akhirnya merasakan tidak nyaman, kemudian yang dirindukan itu cepat pulang. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu tidak ada rasa tidak nyaman ya. Jadi di keramaian itu tidak nyaman teman-teman ya, ada kalanya mengalami hal seperti itu. Kemudian ada kalanya juga gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu paling males mendapat perintah teman-teman ya, walaupun sekecil apapun itu perintahnya, walaupun sesederhana apapun itu perintahnya. Jadi ada kalanya kita itu males ya, males sekali mendapatkan perintah gitu teman-teman. Jadi ketika mendapatkan perintah itu ada perasaan tidak nyaman teman-teman ya. Walaupun perintahnya itu sederhana, walaupun perintahnya itu kecil gitu teman-teman ya, tolong dong bikinin ini, tolong dong nyapu sambil olahraga gitu teman-teman ya. Dan itu sebetulnya perintah-perintah sepele ya, dan dulu juga kalau seandainya tidak diperintah itu biasa kita lakukan gitu teman-teman ya. Nah tetapi anehnya saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika belum membaik mendapatkan perintah itu tidak nyaman teman-teman ya, disuruh itu paling tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Semoga saja teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis tidak mengalaminya ke arah sana gitu teman-teman. Tetapi kalaupun misalkan teman-teman ada yang sekarang mengalami hal seperti itu teman-teman ya, Pak saya sama nih, saya kalau misalkan bertemu dengan orang-orang itu tidak nyaman, ngobrol tidak nyaman, kemudian menghadiri acara itu tidak nyaman, kemudian di keramaian itu tidak nyaman, mendapat perintah juga sama tidak nyaman gitu teman-teman ya. Tenang saja teman-teman, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah bingung, kalian gak usah risau gitu teman-teman ya. Itu merupakan hal yang sangat biasa ketika mentalnya sedang belum membaik gitu teman-teman. Jadi ketika mentalnya belum membaik memang hal seperti itu teman-teman ya. Kenapa ketika kita merasakan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kemudian mendapatkan sensasi-sensasi seperti itu ya, yang membuat tidak nyaman, bertemu orang tidak nyaman, kemudian ngobrol tidak nyaman dan sebagainya tidak nyaman, apa kaitannya dengan mental gitu teman-teman ya? Karena jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu, kenapa dikatakan mentalnya belum normal ketika saat mengalami hal seperti itu? Jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu paling tidak mau sekali menghadapi sensasi atau perubahan sedikit pun ke hal negatif teman-teman ya. Nah itu jadi pengennya itu kita itu nyantai, tenang, senang, nyaman gitu teman-teman. Itu saya dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang di fase seperti itu teman-teman, kenali saja berarti mental kalian belum normal 100%. Nah itu teman-teman ya. Namun berbeda ketika kalian mentalnya sudah mental baja lagi gitu teman-teman ya, sudah pasti kalian itu bisa menerima perubahan-perubahan ke hal negatif walaupun itu sangat besar. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ketika belum membaik itu paling tidak mau sekali mengalami perubahan ke hal negatif walaupun sedikit saja. Nah itu teman-teman, dan biasanya ketika ketemu sama orang-orang itu kita tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu ya karena ya kita belum terbiasa gitu teman-teman ya, belum terbiasa kembali gitu ya, karena memang kemarin-kemarin kita merasakan sakit gitu teman-teman. Kemarin-kemarin kita itu selalu sibuk dengan sensasi setiap harinya. Nah itu teman-teman, jadi ketika ada orang lalu lalang atau bertemu kita ngajak ngobrol atau bertemu dengan orang-orang di keramaian gitu teman-teman, itu membuat kita tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, jadi hal yang paling dirindukan itu adalah santai gitu teman-teman, kita biasa-biasa saja gitu teman-teman, kemudian lingkungannya tenang, kemudian perasaannya senang gitu teman-teman ya, pikirannya nyaman gitu teman-teman ya. Itu saya dulu gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi perlu dikenali bahwa ketika mempunyai hal seperti itu memang sepengalaman saya itu penyebabnya itu dari mental. Coba kalau seandainya kalian bisa menerima, nggak apa-apa nih banyak orang juga, paling nanti sensasi yang hadir tidak nyaman, nggak apa-apa,
apa-apa gitu teman-teman ya. Nah itu berarti mental kalian sudah mental baja. Nah itu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau misalkan kalian masih mengalami takut bertemu dengan orang-orang gitu teman-teman, karena memang sudah berpikir kalau seandainya ada orang-orang nanti takutnya nggak nyaman gitu teman-teman ya, akhirnya kita itu paling nggak mau ketemu sama orang-orang, dan berarti itu mentalnya belum membaik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak solusinya biar kita itu ketemu sama orang-orang itu menarik lagi? Karena dulu juga sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kita cuek gitu teman-teman ya, ngobrol sama orang kita cuek, kemudian di keramaian kita cuek, kemudian menghadiri suatu acara kita ya ikut sibuk juga gitu teman-teman ya. Gimana caranya supaya kembali normal kayak dulu lagi gitu teman-teman ya? Jawabannya sederhana teman-teman, kalau seandainya kalian mengenali tentang sebuah bukan sebuah ya, tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya itu butuh pembiasaan kembali teman-teman ya. Nah itu jadi ketika kalian sekarang sedang malas bertemu orang-orang itu, alangkah baiknya kalian itu ya bertemu orang-orang teman-teman ya. Biasakan seperti itu walaupun di awal-awal itu sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dulu juga saya begitu gitu teman-teman ya. Karena memang ada perasaan tidak nyaman bertemu orang-orang itu cukup lama gitu teman-teman, akhirnya malas bertemu orang-orang, dan akhirnya karena kelamaan akhirnya saya mempunyai sifat ini ya, fobia sosial teman-teman. Jadi ketika ada orang sembunyi gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, bahkan ketika pengen melihat orang-orang itu cuma nengok di jendela, buka gordeng sedikit, lihat ke arah luar gitu teman-teman, dan itu udah cukup gitu teman-teman ya. Nah, tetapi waktu itu ketika menyadari ke sana, saya bertanya sendiri dalam hati saya sendiri gitu teman-teman ya, ini mau sampai kapan saya akan begini? Nah itu teman-teman, jadi ketika bertanya seperti itu ke dalam diri saya sendiri gitu teman-teman ya, akhirnya di situ punya tekad yang kuat, punya semangat yang kuat gitu teman-teman ya. Ini saya pikir ini butuh pembiasaan. Makanya ketika ada rasa tidak nyaman bertemu dengan orang-orang juga saya paksakan waktu itu ya. Saya ngobrol dengan orang-orang, walaupun ya ketika ngobrol itu ada gundah gulana juga, ada resah juga gitu teman-teman ya. Dan akhirnya ketika dipaksakan terus seperti itu teman-teman, akhirnya terbiasa, kemudian menjadi biasa lagi, dan bahkan rindu ketemu orang-orang. Nah itu teman-teman, jadi ketika menyendiri ini kadang suka teleponan sama teman-teman itu ya, datang dong ke sini, ngobrol dong, kita ngopi nih gitu, walaupun saya waktu itu nggak ngopi juga gitu teman-teman ya. Nah itu jadi semuanya butuh pembiasaan. Nah kemudian seperti di keramaian juga sama gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis paling tidak nyaman di keramaian gitu teman-teman, dengan suasana yang bising. Nah itu teman-teman, bikin pusing teman-teman ya. Nah itu jadi ketika di keramaian itu bising gitu teman-teman, kemudian pusing ya, lihat orang lalu lalang hilir mudik itu ya, bikin kita pening ya. Nah itu teman-teman, makanya paling dirindukan itu pengen cepat pulang, pengen nyaman lagi, pengen duduk manis lagi. Nah itu teman-teman, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan hal itu juga sempat saya sadari juga gitu teman-teman. Jadi ketika pergi ke keramaian itu nggak nyaman. Nah waktu itu saya berpikir dalam pikiran saya, kemudian berkata juga ya, bertanya juga dalam hati saya, ini kok setiap di keramaian kok begini terus, saya bilang gitu. Ini mau sampai kapan gitu teman-teman. Jadi mau menghadapi keramaian itu sulit ya, mau menghadapi keramaian itu kita takut gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika bertanya dalam hati, ini mau sampai kapan keadaan seperti ini, akhirnya punya tekad lagi, punya semangat lagi gitu teman-teman, dan akhirnya punya rencana lagi, besok nih gue mau hadir di keramaian. Akhirnya waktu itu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika menghadapi seperti itu di pemulihan gitu teman-teman ya, untuk melatih sewaktu itu pergi ke mall. Jadi ajak istri lah gitu teman-teman. Jadi ketika istri ngajak itu, antar dong ke pasar gitu ya, saya datang gitu teman-teman, saya antar gitu teman-teman, walaupun cuman sebentar-sebentar ya, karena memang ya waktu pertama datang itu otomatis ya sudah hadir rasa tidak nyaman ya, dan akhirnya nyolek-nyolek ke istri itu, pulang yuk. Nah itu teman-teman, itu dulu saya di awal-awal seperti itu, dan kemudian ketika sedikit-sedikit agak terbiasa, akhirnya pergi ke mall juga gitu teman-teman, ngantar istri belanja juga gitu teman-teman ya, walaupun ya jujur gitu teman-teman, dan itu untuk pembiasaannya lama gitu teman-teman ya. Jadi kadang ketika udah datang ke sana baru lihat-lihat gitu, udah ngajak pulang lagi. Jadi
nggak jarang juga gitu kalau istri itu marah-marah gitu teman-teman ya. Ini baru juga datang udah ngajak pulang lagi, gimana ini? Udah nggak enak nih, saya bilang gitu ya. Pulang dong. Nah itu teman-teman akhirnya ya namanya istri juga sama ya seperti itu ya, akhirnya ya bibirnya itu cemberut aja gitu teman-teman ya. Nah itu saya dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu ketika pulang itu saya titip juga ke istri, tolong dong kalau seandainya di keramaian saya ngajak pulang itu jangan marah, namanya juga pembiasaan, saya bilang gitu teman-teman. Dan akhirnya karena memang istri itu sudah mulai mengerti dan sudah mulai paham dengan keadaan saya, waktu itu dia cuman tersenyum saja. Dan tidak jarang juga dia itu ngajak ya, ketika saya itu lagi bikin sangkar burung di rumah gitu teman-teman ya, kadang istri juga suka ngajak, mau ikut nggak ke pasar, mau ikut nggak ke mall gitu teman-teman ya. Dan akhirnya karena memang saya butuh pelatihan waktu itu, jadi segala kegiatan saya itu dihentikan dan akhirnya ayo dong pergi saya bilang. Nah itu teman-teman, dan ketika nongol di mall atau di pasar gitu teman-teman, istri saya itu langsung tersenyum, pasti ngajak pulang lagi nih. Nah itu teman-teman, ketika istri saya bilang seperti itu malu sendiri teman-teman. Dan akhirnya ketika ada rasa tidak nyaman itu dipaksakan teman-teman ya. Jadi istri itu suruh jalan-jalan aja, sok ke pasar, saya nunggu di sini gitu. Walaupun waktu itu perasaan saya itu gundah gulana waktu itu ya. Kalau misalnya dikatakan atau dibilang sama orang-orang yang belum mengalami, pasti mereka itu belum paham teman-teman, tidak akan paham ketika diceritakan teman-teman ya. Tetapi waktu itu saya mulai paham ya, ketika mempunyai perasaan seperti itu saya nggak ceritakan sama orang-orang, jadi cuman bertahan aja gitu teman-teman ya, bertahan dengan kondisi yang gundah gulana, risau gitu teman-teman ya, keringat dingin. Nah itu teman-teman, dan ketika dipaksakan alhamdulillah ketika nyampe pulang itu ya tidak terjadi apa-apa. Nah itu teman-teman, nah itu suenya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu memang seperti itu teman-teman ya. Jadi makanya saya selalu bilang untuk anxiety psikosomatis itu ya gangguan yang cukup mengganggu teman-teman ya. Untuk bahaya tidak sih sebetulnya teman-teman ya. Jadi hanya mengganggu ruang lingkup saja gitu teman-teman, yang seharusnya saya itu menikmati suasana di situ gitu teman-teman ya, karena memang ada anxiety disorder gitu teman-teman, ada mental yang terganggu. Nah itu teman-teman, jadi akhirnya gundah gulana, risau, pengennya cepat pulang gitu teman-teman ya. Itulah saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan kemudian solusi saya waktu itu ketika terus membiasakan hal seperti itu teman-teman ya, jalan-jalan, takut bertemu dengan orang-orang, saya sengaja ketemu sama orang-orang gitu teman-teman ya. Kemudian takut di keramaian, tidak nyaman di keramaian, saya hadiri juga keramaian gitu teman-teman ya. Kemudian takut tidak nyaman menghadiri suatu acara, biasanya kondangan ya, kondangan orang nikahan atau misalkan hajatan yang lainnya gitu teman-teman, saya hadiri juga teman-teman ya. Dan itu prosesnya lumayan memakan waktu teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, lama dulu saya gitu teman-teman. Tetapi itu jangan jadi patokan buat kalian gitu teman-teman, karena setiap orang itu pengalamannya berbeda-beda. Nah kebetulan untuk saya pribadi waktu itu untuk melatih hal seperti itu memang gak lama juga gitu teman-teman ya. Tetapi itu gak usah jadi patokan buat kalian, dan kalian itu gak usah khawatir gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian rajin melakukannya, latihannya gitu teman-teman, pasti kalian itu bakalan lebih cepat daripada saya gitu teman-teman ya. Kalau saya agak lama waktu itu karena memang ya ke pasar jarang juga gitu teman-teman, ke mall jarang juga ya, karena memang ekonominya waktu itu terganggu. Nah itu teman-teman ya, itulah saya gitu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mempunyai hal seperti itu gitu teman-teman ya, malas bertemu orang-orang, kemudian tidak nyaman kalau seandainya ada orang yang ngajak ngobrol, kemudian tidak nyaman menghadiri suatu acara gitu teman-teman, kemudian tidak nyaman di keramaian, apalagi dapat perintah atau disuruh walaupun hal sepele gitu teman-teman ya, saya katakan itu penyebabnya dari mental gitu teman-teman. Sekali lagi saya katakan itu penyebabnya dari mental. Kenapa saya katakan penyebabnya dari mental? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis paling tidak mau sekali mengalami perubahan ke hal negatif sekecil apapun. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian sudah menyadari oh itu ternyata dari mental, kalian harus membina mental kalian itu menjadi mental baja lagi. Dengan cara seperti apa? Yang namanya mental itu butuh pembiasaan. Takut ketemu sama orang-orang, bertemulah sama orang-orang. Takut ngobrol dengan orang-orang, ngobrollah dengan orang-orang. Karena untuk ngobrol dengan orang-orang itu tidak akan menyebabkan kalian mati. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman, kemudian tanamkan dalam pikiran juga bahwa ini tidak berbahaya,
ini bakalan membaik, ini bakalan sembuh karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran malas bertemu orang-orang, atau bisa dikatakan dengan fobia sosial juga gitu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.